Imagination. Nice. Pero pull. Oh. Yeah. Dime si vienes a mi cama, la fama, se la pasan diciendo que soy mala. Melakukan wawancara mengambil salah satu sekolah ini yaitu PKL. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Naila Nurhaliza dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari Universitas Magelang. Saya izin bertanya, menurut Ibu, bagaimana sekolah memastikan bahwa mitra industri memberikan transfer ilmu yang sesuai dengan kompetensi keahlian siswa dan menjadikan siswa sebagai tenaga bantuan operasional negara? Yang pertama, bagaimana pihak sekolah memantau, ya. Jadi siswa itu tidak hanya dijadikan tambahan tenaga kerja, ya, tapi memang mereka dapat ilmu dari tempat, ya. Baik, kalau dari sekolah kami, dari SMK Kemes, itu kita ada buku apa namanya, ya, buku untuk PKL. Ya, jadi kayak untuk PKL, di situ ada materi yang harus diisi oleh pembimbing di tempat PKL. Materinya itu, contohnya saya ambil contoh di perhotelan. Jadi di situ ada ditulis oleh pembimbing PKL-nya materinya itu sampai mana. Jadi misalkan ada housekeeping, ada yang bagian front office, yang bagian front office itu ditulis di situ per mereka PKL, ada buku agenda, namanya buku agenda PKL, per harinya itu mereka ngapain, dapat ilmu apa, dan itu juga ditandatangani oleh dari tempat. Jadi setiap siswa itu dipegang oleh guru pembimbing yang ada di sekolah untuk dipantau materinya itu sampai mana, dan yang mengisbat itu adalah dari pihak PKL-nya. Jadi kita akan tahu, oh ternyata ini, dan dari situ juga sebagai acuan kami untuk paling tidak memberikan materi juga kebutuhan hotel atau buat tempat PKL-nya itu untuk sebagai acuan tahun ke depannya itu kita harus mempersiapkan materinya itu seperti apa gitu. Jadi kita ada buku panduannya, buku panduan PKL-nya yang harus diisi juga dari tempat seperti itu. Terus bagaimana sistem informasi di sekolah ini dalam memantau perkembangan siswa selama PKL real time? Bagaimana untuk memantau Perkembangan kompetensi siswa kalau misalnya mereka melalui PKL selama PKL itu secara real time perkembangan maksudnya dari mereka di PKL itu gurunya itu bisa memonitor. oh ya, di sini ada namanya monitoring. Ya, jadi memantau juga pertama. Jadi setelah kita mengatakan tidak setelah itu dilepas, siswa PKL itu tidak dilepas, tapi ada namanya monitoring di mana panitia PKL ataupun guru pembimbing PKL dari sekolah itu datang ke tempat PKL tersebut, memonitoring, datang ke sana
kemudian berkomunikasi dengan dengan pembimbing di tempat PKL-nya, bisa untuk sharing tentang bagaimana satu persatu siswa perkembangannya sampai mana, atau ada kendala tempat PKL atau bagaimana. Itu namanya monitoring. Kita ke sana kunjungan ke tempat PKL, kemudian kita tahu perkembangan siswanya itu sampai mana, seperti itu. Dan selain dari situ kan kita juga dapat mengetahui apakah siswa tersebut masuk PKL-nya atau tidak gitu. Karena kalau ada berapa persen siswa tidak masuk PKL, kita tarik kembali, karena memang ada persentase kehadiran siswa tempat PKL yang harus mereka capai. Biar kalau nggak nyampe itu, kita akan tarik kembali siswa tersebut. Kalau untuk materinya itu guru yang langsung datang ke PKL dan sharing dengan ini PKL. Tapi kalau selama monitoring itu ada kendala masih pernah ada kejadian kendala? Untuk sampai saat ini tidak ada kendala ketika monitoring itu, tidak ada kendala. Karena biasanya kendalanya seperti apa dulu tapi ya Mbak. Jadi kalau kendala absensi itu biasanya guru pembimbing PKL sekolah itu sudah tahu sebelum monitoring itu sudah tahu, karena kan nggak monitoring pengecekan itu kan nggak hanya pas ketika monitoring, tapi pihak sekolah dan pihak hotel itu misalkan atau tempat pihak PKL itu kita sering berhubungan kayak gitu kan. Misalkan siswa nggak masuk aja di tempat PKL, itu pihak tempat PKL itu cepat menghubungi, karena ada nomor darurat, misalnya kayak nomor sekolah itu yang harus dihubungi ketika anak PKL atau siapapun yang tidak masuk itu menghubungi nomor tersebut. Jadi kita tahu kalau dari absensi sendiri itu kita tahu, oh ini nggak masuk, udah sekian kali gitu kan. Kalau sudah sekian kali berarti kita berkunjung ke sana dan menarik siswanya, dan siswanya pun udah tahu konsekuensinya. Baik, kalau kendalanya itu mungkin ketika datang ke sana ada yang memiliki kendala, misalkan mungkin harusnya udah ada capaian target PKL, misalkan ya Pak, yang saya tahu, kalau saya sering berkomunikasi dengan yang pihak perhotelan, misalkan kalau ini anak housekeeping tapi kok natanya belum rapi-rapi gitu kan misalkan, sedangkan anak hotel itu kan nggak cuma di housekeeping, dia pindahin dulu lah ke bagian front office gitu misalkan. Kalau dipindah divisi dahulu, ya paling itu capaiannya itu nggak memenuhi target, misalkan nggak rapi lah ininya, seperti itu, maka kita berkoordinasi dengan tempat PKL untuk memindahkan ke divisi lain. Kalau divisi lainnya, biasanya ketika ini, mungkin akan nggak cocok di situ ya, pindahkan ke tempat lain. Setelah itu kita juga koordinasi, ngecek juga, biasanya setelah itu nggak ada